Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama dan kedua untuk membahas case sukses faktor dalam pemasaran syariah. Kelompok ini terdiri dari Agis Priyana, Meliana, dan saya sendiri Muhammad Rifai. Oke, kita lanjut langsung ke materinya saja. Yang pertama adalah pengertian pemasaran dalam Islam. Menurut Bukhari Alma dan Doni Juni Priyansa, pemasaran Islam adalah sebuah disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan value dari satu inisiator kepada stakeholdernya, yang dalam keseluruhan proses sesuai dengan akad serta prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis. Sifat-sifat Nabi Muhammad dalam berbisnis. Dalam bersyariah marketing, bisnis yang disertai keikhlasan semata-mata hanya untuk mencari ridho Allah, maka bentuk transaksinya insya Allah menjadi nilai ibadah di hadapan Allah SWT. Dan beberapa sifat yang membuat Nabi Muhammad berhasil dalam melakukan bisnis, yaitu yang pertama adalah sifat sidik, jujur atau benar. Dalam perdagangan, Nabi Muhammad SAW selalu dikenal sebagai seorang pemasar yang jujur dan benar dalam menginformasikan produknya. Jadi pelajaran yang pertama dari Nabi Muhammad itu, kita tidak melebih-lebihkan atau menjelek-jelekan produk kita ataupun orang lain, karena itu melanggar dari sifat sidik yang dicontohkan Nabi Muhammad. Yang kedua adalah amanah atau dapat dipercaya. Saat menjadi pedagang, Nabi Muhammad selalu mengembalikan hak milik atasannya, baik itu berupa hasil penjualan maupun atau sisa barang. Yang ketiga, fatonah atau cerdas. Dalam hal ini, pemikiran yang mampu memahami, menghayati, dan mengenal tugas dan tanggung jawab bisnisnya dengan sangat baik. Yang keempat adalah tablik atau komunikatif. Jika seorang pemasar harus mampu menyampaikan keunggulan-keunggulan produk dengan menarik dan tetap sasaran dan meninggalkan kejujuran dan kebenaran. Islam mengajarkan untuk menjaga kualitas dan keberadaan produk. Islam melarang jual beli suatu produk yang belum jelas atau horor bagi pembeli. Pasalnya, di sini berpotensi terjadi penipuan dan ketidakadilan terhadap salah satu pihak. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengharamkan jual beli barang yang tidak jelas produknya. Produk dalam perspektif syariah harus memiliki standarisasi mutu dan keberadaan barang. Fikih muamalah tegas mengharamkan praktek jual beli yang menipu dengan ketidakjelasan mutu dan keberadaan bank. Tingkat penjualan merupakan grafik yang menunjukkan keberhasilan dari proses produksi, promosi, dan distribusi. Dalam jual beli, konsep pemasaran pun mempunyai peran yang sangat penting, sehingga harus mengedepankan kejujuran. Dan dalam Islam, transaksi bisnis apa saja diperbolehkan oleh Islam selama hal tersebut tidak bertentangan dengan akad dan prinsip muamalah dalam Islam. Oke, materi selanjutnya adalah etika bisnis dalam pemasaran syariah, dilanjutkan oleh Mbak Meliana dan Mas Agis. Saya persilahkan waktu dan tempat. Baik, selanjutnya ada etika bisnis dalam pemasaran syariah. Keistimewaan yang lain dari syariah marketer adalah mengedepankan masalah akhlak dalam seluruh aspek kegiatannya. Di dalam marketing syariah, mengutamakan nilai-nilai akhlak dan etika moral di dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, marketing syariah menjadi penting bagi para tenaga pemasaran untuk melakukan penetrasi pasar, sehingga apabila dirumuskan, dalam Islam terdapat 9 macam etika yang harus dimiliki oleh seorang tenaga pemasaran, yaitu yang pertama, memiliki kepribadian spiritual, yang kedua, berkepribadian baik dan simpatik, yang ketiga, berlaku adil dalam bisnis, yang keempat, melayani nasabah dengan rendah hati, yang kelima, selalu menepati janji dan tidak curang, yang keenam, jujur dan terpercaya, yang ketujuh, tidak suka berburuk sangka, yang kedelapan, tidak suka menjelek-jelekan, dan yang kesembilan, tidak melakukan suap. Selanjutnya, 4 key sukses faktor. Menurut Hermawan Kertajaya, ada 4 hal yang menjadi key sukses faktor dalam mengelola bisnis yang merupakan sifat-sifat dari Rasulullah, antara lain sidik, amanah, fatonah, dan tablik.
Sedangkan menurut Syafi'i Antonio, sifat-sifat yang dimiliki Rasulullah ada 5, antara lain benar atau sidik, amanah, fatonah, tablik, dan berani. Selanjutnya, sukses faktor dalam pemasaran syariah. Seperti yang sudah dipaparkan di slide sebelumnya, bahwa ada 4 sukses faktor, yaitu sidik, amanah, fatonah, dan tablik. Sebagai pelaku aktivitas ekonomi, diharusnya untuk memiliki unsur ketepatan dalam memberikan janji, karena akan berdampak pada kepuasan pelanggan, kepercayaan pelanggan, dan memperkuat hubungan jangka panjang. Selain itu, sebagai muslim, tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan suap, memberikan komisi, dan hadiah yang diharamkan, memakan riba, dan melakukan tindakan kezoliman untuk memenuhi sifat amanah tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Agis. Seseorang pelaku bisnis yang sesuai dengan prinsip Islam seharusnya menganggap untung dan rugi dalam suatu aktivitas ekonomi menjadi hal yang lumrah. Jika rugi, jangan pernah menyesali terlalu dalam. Jika untung, jangan berfoya-foya dan selalu bersyukur atas apa yang didapatkan. Namun jika keempat sifat Rasulullah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi dalam berbisnis, niscaya akan lebih banyak mendapat keuntungan dan bahkan akan berlimpah. Kesimpulannya, dari pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sangat memungkinkan bagi para pelaku aktivitas bisnis untuk lebih memperhatikan etika dalam berbisnis dengan lebih mengontrol diri dan mengatur strategi agar tidak dikendalikan oleh rasio akal pemikiran manusia saja, melainkan harus menggabungkan rasio akal pemikiran dan spiritual agar tercipta etika bisnis yang baik. Seperti halnya membuat personality seseorang marketer lebih mencerminkan sifat Rasulullah SAW, yaitu sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Selain itu, pada dasarnya etika pemasaran yang berkembang dalam dunia modern sama dengan apa yang terjadi pada etika pemasaran syariah, namun secara substansial etika pemasaran yang anut oleh konvensional lebih mengikuti rasio akal pemikiran manusia tanpa diimbangi spiritual yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Baiklah, berikut tadi adalah penjelasan tentang materi key success factor dalam pemasaran syariah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.